ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Bapak-bapak dan ibu-ibu, ikhwani wa ikhwati fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Yang pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini, dengan rahmat dan nikmat Allah itulah kita bisa berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah di permukaan bumi ini. Allah Subhanahu wa taala dengan sifatnya yang Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah memberikan kepada kita semua rahmat dan nikmat yang kita butuhkan di dalam hidup ini. Di dalam surat An-Nahl, Allah SWT berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Segala sesuatu nikmat yang ada pada diri kalian faminallah. Assalamualaikum. Wa ma bikum min ni'mah, segala sesuatu nikmat yang ada pada diri kalian, maka ketahuilah nikmat tersebut jangan engkau sandarkan kepada dirimu, maka itu semua adalah minallah, dari Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Apabila kita mencermati detik-detik yang berlalu dalam kehidupan kita, hari-hari yang berjalan, senantiasa kita akan mendapatkan dan menemukan di dalam kehidupan kita bahwasanya Allah Rabbul Izzati wal Jalalah telah mencukupkan, bahkan melebihkan semua yang kita butuhkan untuk hidup. Kalau kita mau dengan seksama memperhatikan dan mencermati apa yang kita butuhkan untuk hidup, maka Allah telah memberikan kebutuhan itu, dan Allah lebihkan kebutuhan tersebut pada diri kita, baik itu kita sadari atau tidak kita sadari. Contoh, untuk hidup kita butuh yang namanya pakaian. Ya, kita butuh pakaian kan untuk hidup. Ya, untuk hidup kita butuh pakaian untuk menutupi aurat kita, ya, dan melindungi diri kita dari panas dan dinginnya, ya, kehidupan di bumi ini. Untuk hidup, untuk kita hidup di permukaan bumi ini, berapa sih kita butuh pakaian? Berapa pakaian yang kita butuhkan? Berapa, Pak? 2, 1. Ada pendapat yang lain? Untuk hidup, agar kita bisa hidup di dunia ini, kita butuh berapa pakaian? 2, 1. Ada pendapat yang lain? Tambahan yang lain ada? Kita ambil pendapat pertengahan, 2 pasang. Baju 1, baju 2, celana 2. Kira-kira bisa hidup nggak? Ternyata secara fakta ilmiah bisa hidup, Pak. Buktinya di zaman Nabi SAW ada seorang sahabat bajunya cuma 2. Dia pakai hari ini, kemudian yang satu lagi dia cuci. Besok yang satu lagi yang sudah kering dia pakai, yang satu lagi dia cuci, terus sampai akhir hayatnya seperti itu terus. Jadi seseorang manusia untuk hidup dia cuma hanya butuh 2 pakaian dalam hidupnya. Sekarang pertanyaan, buka lemari Anda, berapa baju yang ada di dalamnya? Berapa banyak? Banyak kan? Dari yang banyak itu yang nggak pernah dipakai sama sekali, berapa setel lagi? Banyak juga. Subhanallah. Lihat, ketika kita membutuhkan pakaian, Allah berikan pakaian itu, dan Allah lebihkan tanpa kita sadari. Untuk hidup kita butuh sendal. Berapa sih sendal yang kita butuhkan untuk hidup? 1, 2 pasang, 4 pasang, 5 pasang, berapa yang kita butuhkan?
Satu saja. Satu pasang udah cukup kan? Insya Allah udah cukup, bisa kita hidup di permukaan bumi ini. Berapa setel, berapa pasang sendal yang kita punya di rumah? Berapa buah sepatu yang telah kita tumpuk-tumpuk yang tak pernah kita pakai? Sadar atau tidak sadar, Allah SWT telah memberikan kebutuhan hidup kita. Allah cukupkan dan Allah lebihkan terus menerus tanpa kita sadari. Dan begitu seterusnya. Jadi segala sesuatu yang kita butuhkan dalam hidup ini, itu telah Allah cukupkan. Bahkan Allah lebihkan dari yang kita butuhkan. Menunjukkan kasih sayang Allah Ar-Rahmanir Rahim senantiasa melekat pada diri kita, pada seluruh makhluknya. Jadi peganglah konsep hidup, ya, peganglah sebuah kaidah di dalam hidup ini untuk membedakan mana yang namanya kebutuhan dalam hidup dan ada musuhnya, ada lawan dari kebutuhan ini, yaitu keinginan dalam hidup. Kalau yang sudah tahu dan sudah paham kaidah ini, walillahilham, segala puja dan puji Allah Subhanahu wa taala. Kalau belum, maka peganglah kaidah ini, peganglah konsep ini dalam kehidupan Anda, bahwasanya dalam hidup ini ada dua hal, ya, kebutuhan dalam hidup dan keinginan dalam hidup. Berbicara tentang kebutuhan tadi, kita telah sebutkan, sadar atau tidak kita sadari, kebutuhan kita telah dicukupkan oleh Allah, dan Allah telah lebihkan semua kebutuhan itu, sadar atau tidak kita sadari. Namun ketika kita berbicara tentang keinginan di dalam hidup, keinginan, harapan di dalam hidup, maka tidak semua yang kita inginkan akan Allah berikan. Pertanyaan, apakah setiap yang kita inginkan dan Allah tidak berikan, berarti Allah tidak adil? Jawabannya tidak. Kalla, sekali-kali tidak. Ketika kita menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, kemudian Allah SWT tidak memberikan apa yang kita inginkan dan kita harapkan, ketahuilah Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, Rabbul Alamin, pencipta langit dan langit semesta ini, Allah lebih tahu apa yang kita inginkan dan apa yang tidak kita inginkan. Jadi jangan salahkan Allah Subhanahu wa taala ketika Allah tidak memberikan apa yang kau inginkan. Karena apa? Ya. Allah itu lebih tahu, ya. Wa antum la ta'lamun, dan engkau tidak mengetahui apa yang lebih engkau butuhkan di dalam apa yang kau inginkan dalam hidup ini. Ya. Jadi sesuatu yang kita inginkan, ya, belum tentu itu kebutuhan. Tapi kalau kebutuhan, itulah yang kita butuhkan dalam hidup. Jadi bedakan antara dua hal, ya, di dalam kehidupan dunia ini. Ya. Lihat kebutuhan, udah tercukupi, sudah. Adapun keinginan, saya ingin ini, saya ingin ini, boleh, tidak masalah. Tidak diharamkan menginginkan bagian dari dunia. Namun ingat, ya, ingat bahwasanya tidak semua yang engkau inginkan itu adalah sebuah kebaikan untuk dirimu. Karena yang lebih tahu, ya, asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Bisa jadi, kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah, bisa jadi engkau membenci sesuatu padahal sesuatu itu lebih baik untuk dirimu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi barangkali engkau menyukai sesuatu wa huwa syarrul lakum, sedangkan yang engkau cintai itu adalah sebuah kejelekan untuk dirimu. Jadi jangan pernah sandarkan kebaikan dan kejelekan itu kepada dirimu. Allah Subhanahu wa taala lebih tahu mana yang terbaik dan mana yang tidak baik untukmu. Jadi kembalikan, ya, kembalikan standar keinginan itu kepada syariat. Syariat, kalau saya menginginkan ini, syariat mengizinkan atau tidak? Ketika saya tidak menginginkan ini, syariat menginginkan atau tidak? Kembalikan semuanya kepada syariat. Adapun berbicara tentang kebutuhan, maka tak perlu khawatir dan tidak perlu gusar terhadap hal tersebut, karena Allah sudah menjamin semua kebutuhan yang kita butuhkan, dan Allah cukupkan dan Allah lebihkan semuanya. Maka puji dan pujalah Allah Subhanahu wa taala
atas semua nikmat yang telah Allah berikan kepada kita ya, selama ini. Ya. 40 tahun hidup di dunia, 50 tahun, 60 tahun hidup di dunia. Semuanya itu bergelimang dengan rahmat dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang petunjuknya khairul huda, dan petunjuk beliau adalah sebaik-baik petunjuk. Dan apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam petunjuknya adalah sebaik-baik petunjuk, maka kita sebagai umatnya tidak ada jalan dan tidak ada alasan untuk tidak mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita, Pak, Bapak-bapak, Ibu-ibu, ya, ingin menjalani kehidupan ini, ya, menjalani kehidupan bermasyarakat, menjalani kehidupan berumah tangga, menjalani kehidupan sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang istri dan suami, maka lihat teladan kita. Ya. Siapa teladan kita? Pertanyaan kita sekarang ini, selama kita hidup di dunia ini, mungkin di antara bapak-bapak ada yang 40, 50, 60, ya. Ada yang 70, 60 ada di sini. Siapa yang 60 tahun? Ada yang 60 tahun, Bapak? 60? 65, ada yang 70? 70 tahun ada di sini? Nggak ada? Ya, ada yang 40, 50, 60, 70 tahun. Pertanyaan, selama puluhan tahun itu, siapakah teladan dan siapakah tokoh yang engkau pegang dalam hidup ini? Ya. Tanyakan pada diri kita semuanya. Siapa teladan kita? Siapa tokoh yang kita jadikan pegangan dalam menjalani kehidupan ini? Kalau seumpamanya teladan kita, kemudian tokoh kita, idola kita bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ketahuilah pasti akan ada di dalam kehidupan kita cacat dan kekeliruan di dalam menjalani kehidupan. Karena Nabi SAW telah mengatakan dengan tegas, wa khairul huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebaik-baik petunjuk. Jangankan berbicara masalah syariat, ya. Kalau masalah syariat sudah jelas gamblang. Ya. Masalah agama, kalau kita berpegang dengan petunjuk Nabi SAW, selamat dan bahagia, aman sentosa. Ya. Dan apabila kita berpegang, ya, dengan syariat bukan syariat Nabi SAW, maka akan sengsara dan binasa. Ya. Kalau masalah syariat sudah jelas, bahwasanya berpegang dengan petunjuk Nabi SAW itulah sumber utama, sumber satu-satunya keselamatan dalam hidup. Kita berbicara tentang dunia saja deh. Berbicara tentang dunia. Dunia yang Allah berikan kepada Nabi SAW, petunjuk dalam menjalani kehidupan dunia murni. Jadi ini masalah dunia, bukan masalah agama. Kalau masalah agama udah lepas, pasti petunjuk beliau. Adapun petunjuk selain petunjuk beliau, petunjuk, ya, orang-orang yang, ya, berfirqah-firqah, berkelompok-kelompok, ya, menjadi kelompok ini, kelompok itu, golongan ini, golongan itu, ya, sudah kita pastikan pasti ada kebinasaan dan kesengsaraan dalam kelompok-kelompok seperti itu. Karena apa? Tidak mengambil petunjuk dan pedoman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, udah jelas. Nah, sekarang kehidupan dunia, kita menjalani kehidupan di dunia, menjalani kehidupan sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang bapak, menjalani kehidupan sebagai bawahan dari atasan, atasan dari bawahan. Semuanya itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terbaik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagai contoh, Pak. Ya. Nabi SAW dalam beberapa riwayat mengajarkan seseorang apabila dia ingin buang air besar itu yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dengan cara jongkok. Jadi BAB Nabi SAW itu jongkok, bukan duduk. Ustaz, apa hubungan masalah ini dengan petunjuk Nabi?
Tadi sudah disebutkan sebaik-baik petunjuk-petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seumpamanya kalau ditanya sekarang, mana yang terbaik? WC yang duduk atau WC yang jongkok? Mana yang terbaik? Secara umum, terlepas dari masalah kesehatan atau tidak, secara umum yang mana? Yang jongkok. Itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari masalah terkecil, masalah buang air saja, Pak. Dan kalau kita buka lagi lembaran-lembaran beliau, lembaran-lembaran kehidupan beliau, petunjuk beliau, maka kita akan dapatkan mukjizat dan sebuah keajaiban di dalam menjalani kehidupan dunia. Dari permasalahan buang air besar aja udah diajarkan seperti itu. Bukan sembarangan. Makanya pertanyaan kita tadi, selama kita sudah belasan tahun, puluhan tahun hidup di dunia ini, siapa pedoman hidup kita? Siapa yang menjadi tokoh dan idola yang kita pegang dalam menjalani kehidupan ini? Sebagai seorang anak, sebagai seorang istri, sebagai seorang suami, sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu, petunjuk siapa yang kita lakukan? Petunjuk siapa yang kita pegang untuk menjalani kehidupan ini? Semuanya ada jawabannya, ada pada diri kita masing-masing. Dan ingat, yang menjadikan Nabi SAW sebagai pedoman dan petunjuknya itulah jalan keselamatan dan sumber kebahagiaan. Adapun mengambil jalan selain itu, selain Nabi SAW, maka bisa dipastikan akan ada kesusahan, kesengsaraan, kebinasaan di dalam menempuhnya. Maka sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan malam hari ini sebagai pembukaan dan sebagaimana yang telah diumumkan oleh panitia, bahwasanya kita akan membacakan sebuah risalah. Yang risalah ini pada dasarnya adalah sebuah karya ilmiah, karya ilmiah dari seorang guru besar, dosen dari Fakultas Akidah di Universitas Islam Madinah, Kerajaan Saudi Arabia, yang merupakan tulisan beliau, dan beliau guru besar dan punya banyak tulisan di dalam bab akidah, yaitu risalah berjudul Syahadah Allah ilaha illallah, persaksian tidak ada ilah, tidak ada yang berhak disembah illallah kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalalah, yang ditulis dan dikumpulkan oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktur Saleh bin Abdul Aziz Utsman As-Sindi. Dan beliau Dr. Saleh bin Abdul Aziz Sindi ini walillahilham sering berkunjung ke negeri kita tercinta ini, bersama dengan yang senantiasa mendampingi beliau, Al-Ustadz Al-Fadil Firanda Andirja Abidin hafizahullah ta'ala, yang senantiasa mendampingi dan menemani beliau selama di tanah air. Jadi Syekh Saleh Al-Sindi ini dosen dari ustadz-ustadz ternama di Indonesia ini, selama mereka menuntut ilmu di Madinah. Jadi insyaallah kitab yang kita pelajari kitab yang terpercaya dan kitab dari ulama zaman saat ini, Adzan jam berapa saya? Isya berapa? 45. Baik. 40 apa 45 ini? 45. Berselisih para muadzin. Baik. Sebelum kita memulai kitab ini, dan kitab ini walillahilham kitab yang ringkas yang berisi tentang syahadat la ilaha illallah. Syahadat la ilaha illallah. Sebelum kita mulai pembahasan kitab ini, ingin kita mengingatkan kembali bagi yang belum mengetahuinya atau
ya memberitahukan kepada bapak-bapak dan ibu yang tidak mengetahui ya tentang bagaimana urgensi menuntut ilmu, ya, mempelajari agama Allah ya di dalam kehidupan ini. Jadi, bapak-bapak ibu rahimani rahimakumullah, ya. Duduknya kita di Masjid Al-Amin ini, duduk mendengarkan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibacakan, itu memiliki keutamaan yang sangat besar. Ya. Kalau kita ingin ya melihat secara fakta dan realita dalam kehidupan kita, tidak semua orang bisa duduk di sini. Berapa banyak orang yang telah diberikan Allah umur yang panjang atau keluasan waktu yang lapang, tapi tidak Allah mudahkan untuk bisa duduk belajar, ya, mempelajari agama Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Padahal keutamaan ini adalah padahal hal yang kita lakukan ini sebuah kewajiban, ya. Mana buktinya sebuah kewajiban? Nabi SAW mengatakan hal itu wajib, ya. Beliau mengatakan apa? Talabul ilmi faridatun. Menuntut ilmu itu wajib, faridah. Faridah itu artinya wajib, fard. Ya, jadi di antara makna wajib itu fardun. Ya, faradha dalam Al-Qur'an, ya, wa furidu alaikum. Nah, kalau kita temukan dalam Al-Qur'an furidu alaikum faradha, ya, itu maknanya wajib, faridah, sebuah kewajiban. Ya, jadi far itu maknanya sama dengan wajib. Ya. Semua mazhab mengatakan far itu wajib, kecuali Imam Abu Hanifah membedakan antara far dan wajib. Kalau far, kata Imam Abu Hanifah, ya, kewajibannya berdasarkan dalil-dalil yang kuat dan banyak. Kalau wajib berdasarkan dalil yang agak sedikit dari far. Ya. Itu kata Imam Abu Hanifah. Namun ya 4 mazhab yang lain tidak. Mereka menyamakan far sama wajib. Nah, Nabi SAW mengatakan talabul ilmi itu faridah, kewajiban, wajib. Jadi belajar ilmu agama itu wajib, Pak. Duduk di majelis ilmu belajar itu sebuah kewajiban, bukan sunnah-sunnah. Ya. Jadi nggak bisa ya, iyalah kalau ada waktu lah saya belajar. Enggak seperti itu, Pak. Wajib. Kayak sholat wajib kan? Sholat wajib kan? Nggak ada yang mengingkari kewajiban sholat kan? Nggak ada yang mengingkari kewajiban sholat. Menuntut ilmu juga wajib. Ya. Nabi mengatakan itu wajib. Ya, kenapa wajib? Agar kita tahu apa yang dibawa oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal dan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tidak mau belajar, tidak mau menuntut ilmu, ya kita nggak tahu apa yang diinginkan oleh Allah. Dan kita sebagaimana telah kita ketahui, kita diciptakan ini untuk beribadah kepada Allah. Ya, siapa yang tahu dalilnya? Ya, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepada Allah. Angkat tangannya, kemudian sebutkan dalilnya apa? Ya apa? Anta. Surat apa itu? Ahsan, barakallahu fiik. Ya, surah Az-Zariyat ayat 56. Allah menjelaskan jelas dan telah sering kita dengar. Bahkan ya, Al-Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi beliau menyebutkan dalam kitab Tauhid, di antara dalil yang pertama disebutkan dalam kitab Tauhid ya adalah dalil wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu di antara dalil-dalil pertama dalam kitab Tauhid karya beliau. Menunjukkan apa? Kita diciptakan di dunia ini bukan semata-mata untuk hidup, tumbuh, berkembang, menikah, hidup bersama istri, hidup tua, meninggal, dah selesai urusan. Enggak seperti itu. Ya. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un? Apakah manusia itu mengira kami menciptakan mereka itu sia-sia saja? Sia-sia kayak gitu, kayak hewan ya, mulai dari kecil ya, kayak ya sumpamanya ayam sumpamanya dari kecil, atau kucing dari kecil kemudian mulai beranjak ya, lucu, terus berkembang, kemudian tua mati seperti itu, udah selesai, nggak ada lagi kejadian seperti itu. Enggak, Allah nggak kayak gitu. Kalau Allah menciptakan kita sia-sia,
Untuk apa diturunkan Al-Quran? Untuk apa diturunkan wahyu? Untuk apa terjadi peperangan antara kaum Quraisy dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Untuk apa semuanya itu terjadi? Kalau kita hidup saja, ya. Kemudian foya-foya, setelah itu udah mati, udah selesai, nggak ada urusan. Untuk apa semuanya itu? Itu tidak sesuai dengan hikmah Allah. Maka ketika Allah menciptakan kita, ya, illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan itu kecuali untuk beribadah. Pertanyaannya, ibadah seperti apa? Ibadah seperti apa? Tidak tahu kita. Dan ketika kita dilahirkan, kita nggak tahu bagaimana cara beribadah. Apakah ada di antara kita lahir langsung tahu cara sholat? Ada nggak? Ada? Nggak ada. Ya. Ketika ya Allah yang mengeluarkan kita, ya, dari perut ibu kita, disebutkan dalam surat An-Nahl, ya, wallahu akhrajakum, dan Allah yang mengeluarkan kalian min butuni ummahatikum, dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apapun. La ta'lamuna syai'a, kita nggak tahu apapun. Kita nggak tahu sholat, nggak tahu zakat, nggak tahu haji, nggak tahu berpuasa, nggak tahu semuanya, nggak tahu. Bagaimana cara tahunya? Thalabul ilmi. Thalabul ilmi itu wajib, Mak. Ya. Jadi, ya, bagi yang, ya, pemula dalam thalabul ilmi, terus lanjutkan thalabul ilmi, belajar terus belajar. Duduk, dengarkan ayat-ayat Allah dibacakan dan hadis-hadis Nabi SAW diperdengarkan. Duduk, belajar bagaimana hukum ini, bagaimana tentang syarat ini, rukun ini apa. Terus belajar, ini sebuah kewajiban. Kalau tidak, kita nggak akan tahu bagaimana jalan beribadah kepada Allah. Dan fakta yang menunjukkan, subhanallah, mungkin, ya, saya nggak tahu apakah ada survei atau enggak di negeri kita ini. Ya, bisa dicek secara fakta di lapangan. Mungkin 90% kaum muslimin di negeri kita ini tak tahu tata cara sholat yang benar. Yang benar menurut siapa? Nabi SAW. Bukan menurut ustadku, menurut syekhku, menurut guruku, menurut mursyidku. Enggak. Ya, menurut Rasulullah SAW. Banyak kaum muslimin keliru, ya, dalam tata cara sholat, ya, dalam berniat, dalam dan seterusnya. Bahkan yang lebih dari itu, tata cara berwuduk pun keliru. Disebabkan apa? Enggak belajar. Padahal apa? Sudah tahu diciptakan untuk beribadah, tapi enggak mau tahu bagaimana cara beribadah. Ya. Baik. Maka menuntut ilmu tadi kita katakan sebuah kewajiban, bukan amalan sunnah. Kalau ada waktu berangkat, kalau enggak, ya enggak usah. Ya kan sunnah. Siapa bilang sunnah? Nabi mengatakan wajib. Kemudian, ya, Anda mengatakan itu sunnah. Gimana ini? Bagaimana bisa ini terjadi? Ya, Nabi mengatakan ini wajib. Kemudian Anda mengatakan itu sunnah. Enggak. Wajib untuk ilmu, belajar. Apa yang kita tidak tahu, pelajari. Duduk. Cari tahu. Tanyakan kepada orang yang tahu. Baik. Keutamaan ilmu, ya. Di antara keutamaan ilmu, ya. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, dalam tafsir beliau, tafsir Qurtubi, beliau menyebutkan dalam tafsirnya tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Ya, dalam surat Ali Imran ayat ke-18. Dalam surah Al-Imran ayat 18, Allah Subhanahu wa taala berfirman, syahidallah. Allah telah mempersaksikan. Apa yang Allah persaksikan? Apa yang telah Allah persaksikan? Allah mempersaksikan annahu, sesungguhnya, la ilaha illahu, bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada ma'bud, tidak ada sesembahan, tidak ada yang layak untuk disembah illallah, kecuali illahu, melainkan dia saja. Ya, jadi Allah telah mempersaksikan di dalam Al-Quran bahwasanya tidak ada yang berhak disembah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah.
wal malaikatu, dan malaikat. Waw di sini dalam bahasa Arab itu namanya waw atof. Waw atof itu artinya waw yang untuk digunakan menggabungkan pelaku. Syahida itu fi'il, kata kerja. Ya, dalam yang belajar bahasa Arab, ini fi'il apa namanya? Syahida, yashhadu. Syahida apa? Fi'il apa? Fi'il madhi. Kata kerja lampau, past tense. Ya. Kata kerja lampau, pelakunya mana? Pelakunya fa'il. Pelakunya di sini syahida, telah mempersaksikan Allah. Allah pelakunya. Jadi Allah telah mempersaksikan. Apa yang Allah persaksikan? Nah, ini dalam bahasa Arab ya dinamakan maf'ulun bih, objek. Ya, yang Allah persaksikan adalah sesungguhnya Allah itu, jadi Allah mempersaksikan sendiri dirinya. Bahwasanya Allah mempersaksikan dirinya bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada yang berhak diibadahi, tidak ada yang berhak disembah illahu, melainkan Allah aja. Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi, yang untuk disembah. Kemudian Allah mengatafkan, menambahkan orang-orang yang bersaksi juga bersama Allah, subhanallah. Jadi ya marfu, ya rafa, ya kelafaz jalalah Allah, syahidallahu. Jadi wal malaikatu, domah juga, hu sama-sama domah dalam bahasa Arab. Ya, sama ya fa'ilnya tadi Allah, ya pelakunya, kemudian diikut sertakan. Ya, Allah mengikut sertakan yang ikut bersaksi, yaitu siapa? Malaikat. Setelah itu, setelah Allah menyebutkan malaikat juga ikut bersaksi bersama Allah, subhanallah, ini sebuah kehormatan, Pak. Allah menggandeng, ya, kata Imam Al-Qurtubi, nanti kita sebutkan, ya. Jadi digandengkan malaikat, setelah itu apa? Wa ulul ilmi, dan orang yang berilmu, subhanallah. Jadi yang bersaksi di sini, Pak, ya, yang pertama fa'il Allah bersaksi, kemudian malaikat bersaksi, kemudian ahlul ilmi, penuntut ilmu juga bersaksi bahwasanya Allah itu esa. Ya, di sini yang disebutkan itu wa ulul ilmi, bukan wa ulul mali. Ulul mali itu pemilik harta, konglomerat, miliarder, enggak disebutkan. Makanya kata Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, dalam ayat ini beliau mengatakan dalil, ya, ala fadlil ilmi wa syarafal ilm. Dalil bahwasanya dalil menunjukkan kepada keutamaan ilmu dan kemuliaan ilmu, ya. Fa innahu, kata beliau, karena sesungguhnya laukana ahadun asyrafa minal ulama, kalau seumpamanya ada sekelompok manusia yang lebih mulia, yang lebih agung, ya, dari para ulama, ya. Jadi kalau seumpamanya ada di situ, ya, lebih dari seorang ahli ilmi, seseorang yang belajar agama, kalau ada yang lebih mulia dari mereka, dari ulama ini, maka laqaranahumullah bismihi wasmil malaikat, ya, sungguh Allah akan menggandengkan yang lebih mulia itu dengan namanya dan nama malaikat. Tapi ternyata tidak, ya, yang Allah gandengkan malaikat dan ahli ilmi, pemilik ilmu agama. Ini sebuah keutamaan. Allah menggandeng kita, Pak, ya. Allah menggandengkan kita dengan malaikat, mempersaksikan Allah itu adalah esa, mempersaksikan bahwasanya tidak ada yang berhak diibadahi dan disembah kecuali Allah Rabbul Izzati wal Jalal. Ini sebuah kenikmatan, ya, sebuah kebanggaan, ya. Malaikat mengetahui bahwasanya fulan adalah, ya, orang-orang yang Allah partnerkan dengan kami para malaikat di sisinya. Ya, cukuplah ini sebuah, ya, kemuliaan dalam hidup kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Thaha, ya, dalam surat Thaha dalam surat Thaha ayat 114, di akhir-akhir, ya, surat Thaha ayat 114 di akhirnya,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul," katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, katakanlah wahai Rasul, wa qul, katakanlah, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah untukku ilma. Wa qul, katakanlah wahai Rasul, katakanlah wahai Muhammad, ya. Katakanlah wahai utusan Allah, katakanlah kepada umatmu, sampaikanlah, Rabbi, wahai Rabbku, zidni, tambahkanlah untukku al-ilma, ilman, ya, ilmu. Ya. Berkata Imam Al-Qurtubi juga di dalam tafsirnya, ya, falau kana syai'un, kalau seumpamanya ada sesuatu asyraf, lebih mulia dari ilmu. Kalau ada sesuatu yang lebih mulia dari yang kita lakukan ini, kalau ada pekerjaan, kalau ada profesi, kalau ada, ya, aktivitas yang lebih mulia dari yang kita kerjakan, duduk di majelis ilmu di rumah Allah ini, kalau ada yang lebih mulia dari kegiatan seperti ini, kata Imam Qurtubi, ya, la amarallahu ta'ala nabiyahu ayyas'alahu mazid fi, maka Allah Subhanahu wa taala akan memerintahkan nabinya untuk menambah, ya, menambahkan dari hal tersebut. Jadi yang kita lakukan, yang kita kerjakan ini, kalau ada yang lebih mulia dari meminta ilmu ini, belajar ilmu ini, maka Allah akan perintahkan nabinya, pinta. Ya. Ternyata apa? Ya, ternyata yang Allah pinta, yang Allah ajarkan kepada nabi, minta tambah ilmu. Wakul, katakanlah, Rabbi zidni ilma. Kapan terakhir kali doa ini disebutkan, Pak? Nah, kapan terakhir kali kita menyebutkan doa ini untukku? Kemudian keutamaan ilmu yang lainnya datang dari hadis dari Muawiyah radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man yuridillahu, barang siapa yuridillahu, yang Allah inginkan, ya, barang siapa yang Allah inginkan, bihi, untuknya, khairan, kebaikan, yufaqihu, maka Allah akan berikan kepadanya kefakihan. Allah akan berikan kefakihan, pemahaman fiddin, di dalam agama. Rawahu Bukhari Muslim. Perhatikan hadis ini, ya. Hadis ini, ya, sahihain, ya, dalam Bukhari dan Muslim. Hadis ini dijadikan para ulama sebagai indikator seseorang itu baik atau enggak. Ya, jadi kita nih mau nengok orang, ya, seumpamanya mau, ya, milih-milih, seumpamanya milih calon istri, milih calon menantu, dan yang lain-lainnya, pegang hadis ini, ya, ini indikatornya. Barang siapa yang ingin Allah kehendakkan kebaikan, baik atau enggak untuk dia ini, yufaqihu fiddin, Allah akan berikan dia kefakihan dalam agama. Semakin dia fakih dalam agama, maka kebaikan pada dirinya semakin ada. Sebaliknya, kata para ulama, semakin dia mafhum mukhalafahnya, makna kebalikannya, semakin dia jauh dari agama, dia nggak fakih, sholat juga nggak karuan, wudhunya entah kemana-kemana. Jadi semakin nggak fakih. Kalau ditanya apa hukum ini, nggak tahu saya, apa ya? Ya, apa hukum ini nggak tahu juga. Boleh nggak ngerjain? Kelihatannya boleh-boleh saja deh. Ya, jadi dia pakai perasaan kayak gitu, nggak belajar. Semakin dia jauh dari fakih terhadap agama, maka kebaikan pada dirinya semakin sedikit. Nah, jadi ini pegangan, ya, ingin ngelihat kebaikan pada diri seorang, lihat agamanya. Fakih di dalam agama semakin baik. Makanya yang paling fakih, ya, pada umat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang paling fakih, ya, beliau yang paling baik kehidupannya. Ya. Nah, ini indikatornya. Kemudian juga udah azan? Udah. Yang terakhir, ya, sebagai penutup, hadis dari Abi Darda radhiyallahu anhu qol, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, man salaka, man, ya, isim isyarat,
barang siapa menempuh, salaka artinya menempuh, thariqon jalan, yaltamisu fi ilman, ya, yang di dalamnya adalah ilmu, jalan yang ditempuh itu adalah jalan untuk mencari ilmu, apa ganjarannya, apa pahalanya, apa yang akan didapatkan kalau dia melakukan itu, sahalallahu lahu bihi thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan jalan dia menuju surga. Ya. Ketika kita semuanya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir pada kesempatan malam hari ini, ingin masuk surga, ingin menempuh surga, ingin bisa menginjakkan kakinya di surga, maka tidak ada jalan menuju surga, tidak ada ya rambu-rambu menuju surga kecuali dengan belajar, thalabul ilmi. Tak ada jalan yang lain. Jalan apapun yang kita tempuh selain menuntut ilmu tidak akan pernah sampai ke surga. Namun ya, kebalikannya, kalau jalan yang kita tempuh bukan jalan menuntut ilmu, jalan selain menuntut ilmu, maka ya jalannya besar dan ada kemungkinan ya bukan mengantarkan ke surga, namun mengantarkan kepada neraka. Nauzubillah, tsumma nauzubillah min dzalik. Naktafi bihadzal qadar, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. أنزلنا عليك القرآن لتشقى